Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim wa majid 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال السيد علي بن عباس الحسني وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah memegang kedua budak sambil bersabda, kun fid dunya, jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar di dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan engkau ini orang asing, orang yang dalam perantauan yang sangat merindukan kampung halamannya, sehingga apapun yang dia lakukan di tempat perantauan itu tujuannya adalah bagaimana dia bisa pulang ke kampung halaman dengan selamat. Bahkan apa yang dia dapatkan daripada hasil dia bekerja di kampung orang itu, dia kirim hasilnya ke kampung halamannya, karena memang bukan dia ingin berlama-lama di kampung halaman orang. Dia ingin cepat-cepat untuk pulang ke kampung halamannya. Demikianlah pesanan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang ini juga pesan untuk kita semua, itu menjadikan akhirat sebagai kampung halaman kita. Karena kita diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nabi Adam alaihissalam, ayah seluruh manusia, diciptakan di surga. Siti Hawa juga demikian. Sehingga kita ini harusnya memang ahli surga. Tapi dengan hikmah Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia dengan seluruh keturunannya. Untuk apa? Imtihan, untuk diuji. Sehingga yang berhasil, maka dia akan menempati tempat asalnya, yaitu surga. Yang tidak berhasil, alhamdulillah, tidak ada tempat kedua setelah surga kecuali neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian kelompok itu di surga dan sebagian kelompok lain di neraka sa'ir. Au amilu sabil, atau bahkan jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan, yang menyeberang dari trotoar kanan ke trotoar sebelah kiri, yang mana jalan raya itulah dunia. Seseorang ketika menyeberang tidak mungkin dia dalam keadaan lalai, pasti dia dengan waspada, khawatir ada mobil yang berkecepatan tinggi, khawatir ini, khawatir itu. Tujuannya cuma satu, agar bisa sampai ke trotoar yang ada di depannya itu. Dan inilah hakikat seseorang ketika di dunia. Dia harusnya merasa mawas diri, karena banyak godaan-godaan yang menjadikan dia berpaling dari tujuan intinya. Sebagaimana seseorang ketika dia hendak menemui kerabatnya, menemui orang yang dicintainya di kota A, dia berangkat.
Tapi di jalan dia mendapatkan pemandangan-pemandangan yang indah, dia terpukau sehingga dia mampir di jalan itu, mampir di tengah jalan, lalai daripada tujuan awalnya, yaitu hendak ke kota A menemui orang yang dia cintai. Bahkan bisa jadi dia tetap termenung di tempat tersebut, terpukau dengan keindahan yang ada di sekitarnya sampai ajal menjemput, sehingga seumur hidup tidak pernah mampir ke kota yang dia tuju. Ini ibarat seseorang yang diciptakan dia di dunia untuk ibadah, untuk mengenal Allah, untuk mengenal bagaimana hakikat dia diciptakan. Tapi dia tergoda dengan isi dunia. Dia menjadikan tujuannya ya sudah di sini. Padahal dia pasti keluar dari dunia fana. Dia pasti keluar, mau gak mau. Kalau sudah Allah berfirman pulanglah, maka pasti pulang. Mau dia belum selesai kumpul ke dunia atau sudah selesai, mau dia punya cita-cita bermacam-macam atau tidak, kalau sudah Allah bilang pulang, maka pasti pulang. Sehingga kesadaran yang seperti ini menjadikan kita harusnya lebih sadar bahwasanya tujuan itu adalah bukan tujuan yang fana yang sementara, tapi tujuan utama adalah meraih kenikmatan yang abadi inda malikil muqtadir, di sisi Allah yang Maha Kuasa. Ketika masuk ucapan Nabi di hadis sahabat Abdullah bin Umar, maka beliau mengucapkan suatu ucapannya yang ini timbul daripada ilmu yang sudah merasuk hatinya. Wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan sahabat Abdullah bin Umar ini beliau pernah mengatakan, kata rawinya, idza amsayta fala tantadhir as-subah, kalau engkau berada di sore hari, jangan mengharap bisa hidup sampai besok. Artinya buru-buru punya rencana besok. Bisa jadi besok belum dapat, besok sudah waktu. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, kalau engkau berada di pagi hari, tidak usah menunggu sampai sore. Artinya jangan berhayal insyaallah sore masih hidup. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Oh, ada rencana-rencana untuk besok, tahun depan saya ini, seakan-akan dia memegang ajalnya sendiri. Ajal saya yang ngatur, kayak gitu. Israel isi dulu kalau mau nyambung, seakan-akan seperti itu. Dan ketika ilmu, cahaya ilmu agama ini masuk di hati seseorang, maka timbullah perasaan demikian. Wa khudh min sihhatik li maradik, dan ambillah kesempatan di waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Artinya ketika sehat ini, apa yang bisa engkau kerjakan daripada amal soleh kerjakan. Tiada penyakitnya manusia itu senang menunda. Oh nanti bisa aja, nanti sore capek, bisa aja nanti besok lagi bisa aja, terus seperti itu sampai tidak ada yang bisa menyadarkan dia kecuali datangnya malakul maut. Wa min hayatik li mautik, dan ambillah kesempatan engkau masih hidup untuk pegang kematianmu. Sehingga dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya inti daripada hadis yang kita baca adalah harus seseorang itu ada sifat zuhud di dunia. Arti zuhud di sini tidak cinta, ya, tidak cinta, sadar bahwasanya yang dia kejar selama ini akan dia tinggalkan. Kalau untuk dia berniat untuk ahli waris, nanti nanti kalau saya meninggalkan ini harta berpindah ke tangan anak-anak saya dan istri saya.
warisan Anda yang dihitung, ya, yang tanggung jawab akan semua hal yang Anda tinggalkan itu Anda, bukan anak istri. Anak istri nanti selanjutnya. Kenapa? Karena Anda masih menjadi pemilik harta itu ketika Anda wafat. Beda kalau seumpama masih hidup sudah dihibahkan ke anak-anaknya. Istri dapat ini, anak ini saya apa cuma numpang aja, nggak punya apa-apa ini Islam. Tapi jarang yang model ini jarang. Yang model ini jarang. Kenapa? Karena sudah masuk ke hati cintanya. Sayang kalau kita kasih, saya nyari. Dan itulah Nabi pernah bersabda, "Kam min jami'in laisa binafi'in." Berapa banyak orang yang mengumpulkan saja tapi tidak sempat menikmati. Yang repot lagi, dia irit betul di dalam penggunaan untuk dirinya pribadi irit. Padahal saat berkampur dia punya harta. Sayang ini bahaya. Kalau memang dia tidak mau untuk menjadikan hartanya itu ke akhirat, minimal nikmati untuk diri pribadinya, untuk dia yang mencari. Ini sudah akhirat enggak, untuk diri pribadi enggak, terus untuk siapa? Yang ada Anda yang capek mengumpulkan, Anda yang menikmati, di akhirat yang dihisab Anda juga. Ini kan model kejahilan yang nyata. Karena itulah sifat zuhud dan meremehkan dunia itu termasuk sifat-sifat yang terpuji. Nabi pernah bersabda, "Raka'atani min qalbin zahid khairun min ibadati tsaqalain." 2 rakaat dari orang yang punya hati zuhud itu lebih baik, lebih berat timbangannya dari ibadahnya jin dan manusia seluruhnya. 2 rakaat. Tapi dari siapa ini? Dari orang yang hatinya zuhud. Jadi zuhud itu sifat hati, Pak, bukan sifat fisik. Jangan dikira ini masya Allah orangnya gak punya apa-apa berarti zuhud. Zuhud bukan sifat fisik, dia sifat hati. Bisa jadi orang yang punya macam-macam hatinya zuhud. Kenapa? Karena di urusan-urusan sini zuhud itu sifat hati, bukan sifat jasmani. Karena itulah gak boleh kita menilai orang itu cinta dunia karena hartanya yang banyak, atau kita menganggap orang yang gak punya apa-apa berarti dia orang yang zuhud. Bisa jadi yang gak punya apa-apa itu keinginannya lebih besar dari orang yang punya. Keinginan untuk hidup lama, keinginan untuk ini. Itu hatinya gak zuhud sama sekali. Bahkan bisa jadi yang punya macam-macam itu, seumpama hilang seluruh hartanya dalam sekejap, tidak berubah istiqomah dia dalam ketaatan. Tetap dia konsisten di dalam pengajiannya, berjamaahnya tetap tidak berpengaruh sedikit pun. Ini berarti hartanya dia hanya sampai tangan, gak sampai masuk hati. Di antara doanya orang-orang soleh, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini di tangan kami aja, jangan jadikan sampai masuk hati. Intinya kalau di tangan kita memiliki, memudahkan kita untuk ibadah, jangan sampai masuk sini hanya terpengaruh. Apa cirinya orang yang cinta sama butuh? Ini beda. Kalau butuh, kita semua di dunia butuh dunia, semua butuh dunia, tapi jangan sampai cinta. Contohnya, setiap rumah itu tidak akan sempurna tanpa ada WC. Padahal paling buruk ya WC. Cuma tadi kita semua, setiap rumah itu pasti butuh WC.
Sehingga seseorang ketika dia masuk dia ke WC, selesai keluar, itu namanya wudu. Jangan cinta tidur di situ, baca di situ, ngobrol di situ, namanya sebagus-bagusnya WC, ya itu namanya WC. Sama sikap kita kepada diri seperti itu. Pas kita wudu, ambil, selesai sudah. Ciri orang cinta, dia akan mengumpulkan, menumpuk kolektor itu. Ada kolektor mobil, ada kolektor HP, ada kolektor ini. Kenapa dia senang koleksi? Karena sudah cinta. Bahkan dia cuma butuh satu mobil lengkap, tapi dia nggak cukup. Pada 2, 3 sampai 10. Kenapa? Cinta mobil sudah masuk di hatinya. Sehingga bukan cuma yang dia butuhkan, yang dia cintai pun dia beri. Nah, ini masuk. Dan ini yang disebut oleh Allah Ta'ala alhaakumut takatsur. Bikin kalian lalai saling banyak-banyakan dunia. Bikin kalian lalai. Sampai kapan kelalaian ini? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mengunjungi kuburan, artinya sampai wafat. Baru dia sadar, baru kan gak rakus lagi. Sehingga di dalam hadis ini ada perintah untuk kita tidak mengagungkan dunia, serta qanaah di dalam dunia ini dengan yang sedikit, merasa cukup, wis cukup, gak usah banyak-banyak, toh ditinggal juga. Bahkan di antara ciri orang mengagungkan dunia, kalau dia mengagungkan orang yang punya dunia dan meremehkan orang yang gak punya dunia, ya, sikap dia dengan antara pejabat sama rakyat beda. Kalau sama rakyat agak ketus, kurang nyapa, kurang senyum. Kalau sama pejabat, masya Allah, nunduk-nunduk, bisa cium tangan. Jadi berarti dia mengagungkan dunia. Yang punya sifat ini masih bertobatlah, karena di hati dia masih ada cinta dunia. Ya, termasuk bentuk cinta dunia itu dia mencintai ahli dunia dan kurang senang kalau yang gak punya dunia. Termasuk juga ciri mendeteksi hati ada cinta dunia benda. Ketika Anda merasa mulia kalau punya sesuatu, kalau punya kayak merasa mulia, dan merasa hina kalau gak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Minder saya kumpul sama orang kaya, siapalah saya, ada cinta dunia hati Anda. Penyakit ini mulai muncul karena Anda menganggap dunia ada nilainya. Sehingga ketika Anda gak punya apa-apa, Anda minder. Ini bahaya. Pas rekening gemuk, gagah jalannya. Kenapa? Oh, ada duit. Merasa mulia dengan dunia dan merasa hina ketika gak punya apa-apa. Ini ada bibit-bibit cinta dunia di hati. Segera dihilangkan. Kalau enggak bisa jadi penyakit besar. Orang yang gak memandang dunia sedikit pun, dia duduk dengan siapapun sama. Sampai dia presiden sama, gak ada bedanya. Mau siapa-siapa sama. Dia hanya menghormati yang harus dihormati. Dia menghormati yang harus dihormati, memuliakan yang harus dimuliakan. Tapi kalau urusan dunia dia gak pandang itu. Nah, ini berarti orang yang gak terpengaruh dunia. Tapi kalau masih merasa rendah karena gak punya dunia, pas ada dunia dia merasa tinggi. Nah, ini berarti ada penyakit cinta dunia di hati. Hendaknya disingkirkan secepatnya. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya hadis ini ada kelanjutan di dalam Sunan Baihaqi. Itu ucapan sahabat Abdullah bin Umar, wa udda nafsan bin ahli kubur, dan anggaplah dirimu
termasuk ahli kubur. Diucapkan Sayyidina Abdullah bin Umar, dan anggaplah dirimu sebagai orang calon mati, sudah mau mati. Ini berat ya. Tapi kalau sudah cahaya ini masuk ke hati, maka akan berubah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, afaman syara'allahu sudrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang Allah terangkan, Allah luaskan hatinya untuk Islam, maka dia sudah di dalam cahaya dari Tuhannya. Maka dia di dalam cahaya dari Tuhannya. Nabi Muhammad ketika menjelaskan ayat ini, beliau bersabda, inna nur idza dakhala al-qalb insyaraha as-sadru wa fasah. Cahaya dari Allah ini kalau sudah masuk ke hati seseorang, maka hati dia terasa lapang dan dadanya terasa luas. Maka sahabat tanya, wa hal lidzalika min alamat ya Rasulullah? Apakah ada tanda-tanda untuk keluasan hati itu, wahai Nabi? Nabi menjawab, at-tajafi dari qulub. Ada ketika dia mulai sedikit-sedikit menjauh dari kehidupan yang menipu ini. Dia sedikit menjauh dari kehidupan yang menipu ini, tidak mengambil kecuali kadar hajat. Wal inabah ila dari khulud, dan dia banyak kembali menuju rumah yang kekal abadi, itu ayat. Yang ketiga, wal istidad lil maut qabla nuzuli, dia banyak persiapan untuk kematian sebelum kedatangannya. Jadi kalau sudah cahaya dari Allah masuk ke hati, tiga sifat ini akan muncul di hati seorang hamba. Tiga sifat ini akan muncul, sehingga jangan sampai kita meninggal kecuali cahaya itu sudah ada di hati kita. Sehingga di antara doanya Imam Ar-Rifai, seorang wali besar dari Mesir, Imam Ar-Rifai, yang sering difatihai dalam manakib-manakib. Imam Ahmad Ar-Rifai pun di Sesiru, yang mana beliau itu haji selama 40 kali, semuanya jalan kaki dari Mesir, dan dengan ribuan murid. Itu Imam Ar-Rifai di antara doanya, Allahumma, ya Allah, jangan matikan aku di dalamnya dunia. Jangan sampai engkau matikan aku waktu aku sibuk dari dunia. Artinya kasih aku sinyal, tanda sudah dekat, ya, tanda sudah cukup, maka aku fokus untuk mengejar itu. Itu di antara doa orang-orang soleh nanti, bahwasanya orang itu meninggal tergantung masa hidupnya. Nabi bersabda, ya mutul baru ala ma'asyari, seorang itu akan meninggal tergantung kebiasaan dia waktu hidup. Kalau sudah istilahnya cukup, biar dilanjutkan anak-anak, Anda fokus saja mengajar ayat, Anda fokus saja. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terlalu dibiasakan, ya, urusan dunia, maka kapan lagi Anda bisa meninggalkannya? Harus Anda hentakan itu. Apa hentakannya? Yaitu khawatir wafat sul khotimah. Khawatir wafat sul khotimah. Kalau ada hentakan itu, maka dia akan sedikit-sedikit fokus menuju akhirat. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi sedikit kita selesaikan lebih awal ya, karena kemarin sempat kita berjanji untuk bahas masalah kurban. Jadi kurban ini termasuk ibadah. Dalam suatu hadis Nabi bersabda,
biraqatin dam, lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan. Jadi intinya kurban itu menyembelih hewan yang sudah ditentukan pada hari 10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya. Intinya sembelih waktu itu. Tapi kalau di luar itu maka bukan kurban, namanya sedekah biasa. Ya, nyembelih hari Arafah atau nyembelih tanggal 14 itu bukan kurban, tapi itu sedekah. Walaupun dia bagikan dagingnya, itu sedekahnya. Apa fadilah kurban? Dia sebutkan bahwasanya orang yang berkurban sebelum ketika tetesan darah hewannya itu jatuh ke tanah, ketika itu dosa dia diampuni. Dosa dia dari ujung rambut sampai ujung ini diampuni. Karena itulah ada larangan bagi orang yang hendak berkurban untuk memotong rambutnya, kukunya, bulunya apapun di badan, itu dilarang mulai awal Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan kurbannya. Tapi larangan ini bukan haram ya, cuma paling makruh. Kalau sudah dia niat kurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan kurbannya itu tidak memotong rambut, kuku dan yang lainnya. Di dalam suatu hadis ya, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya hewan-hewan yang dijadikan kurban ini khusus, yaitu unta, sapi atau kerbau, ya. Kemudian kambing. Kambing ini segala jenisnya. Adapun umurnya, kalau untuk unta, sapi itu 2 tahun. Unta, sapi itu minimal 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Kalau untuk kambing dilihat, kalau domba setahun cukup. Domba itu setahun cukup. Atau kalau kita kenal sini kambing kibas. Kalau kambing yang biasa itu minimal 2 tahun. Dari mana kita tahu? Bisa tanya kepada sang penjual, karena yang lebih ngerti umur dia. Boleh di bawah setahun kalau kambing domba. Boleh dengan syarat dia harus di atas 6 dan giginya sudah tanggal. Giginya sudah tanggal, artinya baliknya domba itu dengan takarnya gigi. Dan balik tadi sudah. Maka di sini boleh walaupun tidak sampai setahun. Nah kemudian untuk berkorban ini secara hukum ada 2. Ada korban yang sunnah dan itu hukum aslinya. Ada juga yang wajib. Kapan wajib? Ketika dinadarkan. Saya nadar tahun ini berkorban. Maka di sini wajib dia untuk berkorban. Atau termasuk wajib kalau seumpama hewannya ada. Kambing ini adalah kurban saya. Ini jadi wajib. Ya, ini jadi wajib. Sapi ini adalah kurban saya. Dia tunjuk di sapi ini kurban saya. Itu jadi wajib. Ini banyak yang nggak ngerti masyarakat. Dikira itu nggak jadi wajib, padahal wajib. Apa perbedaannya? Kalau sunnah boleh bagi yang berkorban untuk menikmati daging kurbannya. Dia keluarganya yang wajib dia nafkahi boleh. Tapi kalau kurban wajib tak boleh dia dan keluarganya mengambil sedikit pun daripada daging kurban. Mau itu dagingnya, kulitnya, kepalanya nggak boleh. Kenapa? Karena wajib. Kalau sudah wajib harus disedekahkan semua. Ini perbedaannya, sehingga hati-hati di dalam pengucapan. Nah, kemudian di dalam syarat-syarat hewannya, hewan yang hendak disembelih, hendak dikurbankan, itu tidak
boleh cacat, yang cacat ini mengurangi dagingnya. Contoh, pijat nggak boleh bagi buta. Ya, hewan yang pijat begini atau buta nggak boleh. Pincang nggak boleh. Walaupun pincangnya disebabkan karena direbahkan. Ini sehat, tapi yang merebahkan ini salah cara. Sapi patah, kaki sapi itu patah gara-gara narinya salah, nggak sah. Jadi korban nggak sah. Ya. Atau yang terputus telinganya, nggak sah. Atau terputus ekornya, nggak sah. Atau terlalu kurus sampai kelihatan tulang belulangnya, terlalu kurus. Kalau kurus nggak masalah, terlalu kurus nggak sah. Atau yang gila, ya, gila ini biasanya obatnya nggak ada, ini juga nggak sah. Ya. Atau yang hamil, yang mana hamil itu mengurangi daripada dagingnya. Hamil tersebut itu bikin dia malas makan, karena malas makan akhirnya tambah kurus. Yang seperti ini nggak sah. Ya. Terus kok banyak syaratnya? Iya, karena dia ibadah. Beda kalau yang beleh biasa, silakan sah-sah saja. Orang yang beleh kambing model apapun silakan. Tapi karena korban ini ibadah, maka perlu syarat. Sehingga usahakan jangan milih murah tapi bercacat, karena ini urusan sah dan urusan ini. Kalau beli kayak gini dapat 2, kalau ini dapat 1. Cari yang sempurna. Sempurna di sini tidak ada cacatnya. Ya. Nah, kemudian waktu berkurban, permulaan waktu berkurban itu ketika terbit matahari hari Idul Adha, ya, ditambah kadar waktu orang sholat 2 rakaat dan khutbah. Itu biasanya berapa? Anggap 20 menit. 20 menit itu sholat Idul Adha dan khutbah cukup 20 menit. Terbit matahari tambah 20 menit sebelum, walaupun masjid belum mulai. Masjid belum mulai sholat Isya, tidak ada patokan masjid. Ya, repotnya di tempat yang nggak ada masjidnya, kayak apapun menentukan waktu sholat. Jadi intinya terbit matahari, maka kasih kadar biasanya orang sholat sama khutbah untuk berapa menit. 20 menit ya sudah, sampai 20 menit silakan sembelih hewan kurban Anda. Paling afdol menyembelih sendiri, paling utama menyembelih sendiri. Kalau orang nggak bisa, maka dia mewakilkan. Nah, momen ini harus ya wajib. Artinya kalau nggak diwakilkan, maka nggak jadi kurban. Entah itu dengan dia hadir sama yang menyembelih ini mewakilkan, atau dengan ilmu. Karena jarak yang jauh, sama saya kurbannya di Jawa sana, ilmu sama yang menyembelih. Tolong saya wakil kepada Anda untuk menyembelih kurban saya. Ya, saya terima sah. Ya. Atau langsung hadir. Bahkan dianjurkan untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Disebutkan ucapan Nabi Muhammad kepada putrinya sendiri Fatimah, ya Fatimah, ishhadi dhahiyataki, wahai Fatimah, saksikanlah hewan kurban. Fa innahu yufar laki min awli qatratin damaha ilallah. Sesungguhnya diampuni untuk engkau di waktu jatuhnya tetesan darah pertama dari hewan kurban. Nah, disinilah kesunahan untuk menyaksikan hewan kurban. Nah, kemudian sampai kapan ini? Sampai sebelum maghrib tanggal 13. Ya, tasyrik terakhir. Akan seumpama Idul Adha hari Senin, Selasa
bahkan di sebagian mazhab tidak sah nyembelih kurban kecuali di hari Idul Adha. 3 hari setelahnya tidak diangkat, tidak sah. Sebagian mazhab, bukan Syafi'i. Dan itulah kata ulama Syafi'iyah, disunahkan kurban itu pas hari ke-10 agar gak ada perbedaan pendapat lagi. Pas ke-10 aja. Kalau pas 10 semua mazhab sepakat sah. Kalau tanggal 11 atau 13 masih ada yang mengatakan gak sah. Sehingga usahakan pas tanggal 10-nya. Adapun yang sunnah, pembagiannya bagaimana untuk dagingnya? Pembagiannya dalam hal ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ini semuanya dibagikan, dan untuk yang menyembelih cukup mengambil sedikit, hanya tabaruk, ngambil berkah. Disebutkan Nabi SAW itu beliau senang ngambil hati. Ya. Nabi itu kalau kurban, beliau berkurban, beliau ngambil hatinya. Pendapat kedua mengatakan dibagi 3. Sepertiga untuk yang kurban. Berarti kalau sapi 7 orang, berarti bukan sepertiga sapi, Pak. Sepertiga itu bagi 7 lagi, berarti 1/21. Kan 7 kali 21 kan? 1/21 jatah tiang yang berkorban itu. 2/3 itu dibagikan dengan pembagian sepertiga untuk fuqara karena itu wajib. Untuk fakir ini jatahnya wajib. Gak sah kurban kalau jatah fakirnya dikasih. Yang sepertiga terakhir untuk orang kaya. Orang kaya ini orang mampu, bukan fakir. Perbedaannya kalau untuk fakir itu sedekah. Kalau untuk orang kaya yang mampu itu hadiah. Apa bedanya Ustaz? Kalau sedekah boleh yang terima sedekah ini untuk menjualnya boleh. Dapat orang fakir dapat. Dia jual boleh. Dia jual. Tapi kalau yang hadiah nggak boleh. Harus dimakan. Atau dia berikan. Dijual nggak boleh. Orang yang mampu dapat daging kurban silakan. Tapi jual nggak boleh. Karena bentuknya bukan sedekah, itu hadiah. Ya, itu bukan sedekah yang bisa dia jual. Kemudian tidak boleh memberikan daging kurban ini kepada non-muslim, karena ini masuk ibadah. Ya, dia masuk ibadah. Kalau memang untuk toleransi sekitar masjid ada yang non-muslim, beli kekang daging di pasar kasih. Ya, jangan dari daging kurban. Sama kalau semua yang berkurban biasanya, ini saya berkurban ini mau saya masak untuk bagi-bagi di kantor. Pas yang di kantor ada non-muslimnya, maka yang ada masak jangan daging kurban, beli aja di pasar 2 kilo. Beli di pasar 2 kilo, bawa ke kantor. Yang muslim dapat, non-muslim juga boleh. Tapi kalau daging kurban jangan, nggak boleh. Yang dosa ya yang muslim, ya, yang dosa yang muslim. Nah, kemudian di dalam masalah ukurannya, di ukuran harus rata dan tidak wajib untuk menyeluruhkan. So ini nggak cukup kalau satu kampung ini, nggak wajib. Yang terdekat aja. Ya, jangan karena ini menyeluruh 2 gram itu apa 2 gram? Ya kan? Atau 2 ton itu apa? Intinya nggak usah harus seluruhnya enggak. Karena ada sebagian tempat itu, karena dia cuma dapat 2 kambing, nggak jadi kurban, nggak jadi terlalu sedikit, sama seperti
Sehingga dalam hal ini yang perlu diperhatikan, kupon itu tidak terlalu banyak. Ya, mending kita ngasih kupon dikit tapi dapat semua daripada banyak kena PHP kasihan juga. Sudah dapat gak dapat lagi, kasihan. Ya. Jangan banyak-banyak ketika bagi kupon, khawatir terlalu sedikit dan gak dapat sesuai. Ya. Nah kemudian tidak boleh seseorang yang berkurban memberikan kulit atau kepala kepada penyembelih sebagai ongkos. Ya, tidak boleh ini sampai ini ya sampai ambil kulitnya untuk ongkos penyembelihnya, itu tidak boleh. Ya, kalau memang mau ngasih kasih, tapi bukan sebagai ongkos. Kasih di sini apa namanya sebagai hadiah. Ya. Toh itu pun panitia apakah boleh ngambil banyak? Panitia mengambil banyak, panitia harus sama dengan yang lain. Kecuali kalau yang berkorban memberikan jatahnya, itu tidak apa-apa untuk mayoran, untuk masa-masa yang berkorban, silakan. Ada maaf di sebagian tempat yang yang ngurus ini ada ngambil banyak, melebihi daripada yang dibagikan. Tidak boleh, karena dia sudah digaji dapat itu. Bagikan dia ya sukarela, gak usah sampai ribut di situ kalau memang anda gak ikhlas, gak usah. Nah, sehingga dalam hal ini tanggung jawab yang berkorban, kalau dia taruh di masjid atau musola atau mana, harus juga ngasih biaya. Jangan naruh sapi ditinggal aja, karena ini perlu timbangan, perlu apa ongkos yang potong lah, yang ngurus itu dari siapa, tanggungannya siapa itu. Gak boleh diambil dari duit masjid, karena masjid bukan termasuk maslahatnya urusan kurban. Gak termasuk masalah masjid urusan kurban, sehingga jangan ngambil dari situ. Kepada siapa dibebankan? Kepada yang berkorban. Itu di dalam sedikit masalah kurban. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dalam pembinaan kurban. Perbedaannya kurban dengan akikah. Banyak yang bilang bahwa sebelum akikah tidak boleh kurban. Itu yang bawa. Kurban sama akikah ini ada beberapa perbedaan. Pertama dari sebabnya, kurban itu di hari-hari khusus, yaitu 4 hari, ya, 10 Dzulhijjah, 11, 13. Kalau akikah penyebabnya adalah lahirnya seorang anak, ya, maka dalam hadis Nabi bersabda, al-ghulam barqun bi aqiqatin, seorang anak itu masih tergadaikan dengan akikahnya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man wajada sa'atan wa lam yamuq fala yaqurbanna musholana. Yang mendapati keluasan harta tapi dia tidak akikah, maka jangan dekat musola kami. Ini bukan menunjukkan wajibnya akikah, tidak. Artinya akikah dan kurban ini sama-sama sunnah, sama-sama sunnah. Dan di dalam masalah apakah boleh seseorang yang belum akikah itu berkurban, boleh kalau waktunya di waktu-waktu Dzulhijjah kayak sekarang. Anda belum akikah, apakah
boleh korban? Boleh. Kenapa? Karena kalau waktu-waktu sekarang ini yang didahulukan korbannya. Yang repot nanti akikoh enggak korban enggak, dengan alasan belum akikoh. Ya. Kalau memang sudah keluar dari masa-masa korban, pertengahan Dzulhijjah seumpama, ini nggak bisa istilahnya tunggu setahun lagi mau korban, ya akikoh. Dan akikoh seorang anak, ya, itu disunahkan hari ke-7. Dan setelah lahirnya dia, dan kelipatannya 7, 14, 21. Sampai kapan? Sampai dia balik. Orang tua masih punya tanggung jawab mengakikoi anak sampai dia balik. Kalau sudah dia balik, orang tua tidak dituntut lagi akikoi anak. Tapi anak yang nanti dia belum diakikoi, dianjurkan akikoi diri sendiri. Jadi anjurkan akikoi untuk diri sendiri. Kenapa? Karena memang yang sebagian ulama mengartikan al-gulam marhurun bi aqiqati itu dengan berbagai macam tafsir. Di antaranya orang tua yang belum akikah anaknya, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari anaknya kalau nanti dia sama anaknya nanti menghafal Quran, kan dapat mahkota sang ayah. Ini kalau belum diakikah kan dapat. Sehingga dalam hal ini akikah itu penting untuk hal tersebut. Itu diantara tafsir, banyak tafsiran masalah al-gulam bagi temanya. Terus perbedaan diantaranya, kalau korban dibagikan dagingnya mentah, kalau akikah masak, baginya itu masak, biasanya untuk orang. Kalau korban dicacah daging tulangnya. Kalau akikah dipotong persegi besar-besar, ya, itu dibuat satu nampan 5 orang, hanya seperti itu. Tidak dicacah tulangnya. Sunahnya kalau akikah seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Tanya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau kadang-kadang ada Ustaz Muslim berkorban itu gimana? Kemudian yang dimaksud sunnah yang wajibnya itu minta kemana penjelasan Ustaz tentang korban. Ya, ibadah orang kafir tertolak. Ibadah orang kafir itu tertolak, tidak sah. Karena syaratnya ibadah, rukun ibadah itu niat. Dan syaratnya niat, Islamnya yang berniat. Kalau dia sudah tidak mungkin niat, maka tidak mungkin sah ibadahnya. Ini ada orang kafir Ustaz nitip kambing, nitip sapi. Ya sudah, berarti tinggal mencari 7 orang untuk ditulis ini korban siapa. 7 orang mencari 7 orang muslim. Ada orang naruh sapi, orang kafir. Ya, kesempatan bagi yang belum bisa korban untuk tulis namanya di 7 itu. Ya, nggak usah deh, dimudahkan aja. Agama itu mudah, jangan direpotkan. Ya tinggal daripada disembelih tanpa ada untuk siapa-siapa, rugi, karena cuma sedekah jadinya. Untuk siapa? Untuk satu kampung muslim, rugi. Tentu ke 7 orang. Ya, anggaplah ketua masjidnya, sekretaris, bendahara, yang inti tahun depan siapa lagi, gitu. Jadi istilahnya di tahun depan 7 orang yang setelahnya. Kalau memang itu jadwal tiap tahun dapat. Sehingga yang mungkin belum pernah sama sekali korban bisa dapat dia pahala korban dengan begitu.
kepada hewan, dia bilang hewan ini kurban saya, hewan ini kurban saya. Itu pengakuan, jadi wajib. Ini repotnya Ustaz, penjualnya kipu Ustaz. Beli kambing Pak, ya sekian harganya ya sudah. Iseng-iseng yang jual. Ini untuk apa kita beli kambing Pak? Kambing itu apa? Ini kambing ini kurban saya, selesai. Waduh, kayak apa ya? Ya tambahin ini kurban sunnah saya, selesai. Gak jadi wajib. Kambing ini kurban sunnah saya. Gak wajib. Kalau Anda bilang kurban saya jadi wajib. Kasih embel-embel kurban sunnah saya. Imbasnya apa? Kalau wajib gak boleh Anda dan keluarga Anda untuk menikmati. Kalau sunnah boleh, kita itu sunnah boleh. Ya. Kalau urusan pahala wajib 70 kali. Kalau yang dicari pahala mending nadar. Waduh Ustaz, gak bisa nyati Ustaz. Kadang-kadang ini ya, sebagian orang itu berkorban cuma pengen ngambil banyak gitu. Cuman nyari namanya. Ada sebagian itu ya modelnya. Ini malu lah kalau saya gak korban kan. Bisa yang mau ngambil setengah pikur bukan korban kan. Ada korban ke masyarakat. Oh namanya korban dia lebih banyak sedekahnya. Anda bisa beli sendiri kan. Kalau itu hitungan Pak, beli daging sekian kilo sama beli sapi, itu uangnya lebih murah daging. Kalau itu hitungannya, kalau itu hitungan itu lebih. Kalau mau sedekah, ngapain beli hewan? Kalau mau sedekah, cukup uang segitu beli kambing sekian kilo lebih banyak dapat. Karena satu ekor itu belum tulangnya, belum perutnya, belum ini. Nah, tapi kalau beli daging langsung, tapi ini ibadah saya bilang. Kayak itulah gak bisa diganti dengan orang saya lebih manfaat. Mending uang sekian puluh juta saya belikan daging aja. Ya bukan kurban, itu sedekah. Sedekah pahala, tapi pahala khusus kurban gak dapat dia. Apa itu? Pengampunan seluruh dosa. Sehingga ada hadis Nabi bersabda, "Aqdimu dhahayakum fa innahu takunu min khairi maqayakum." Yaitu perbesarlah hewan kurban kalian, karena dia nanti menjadi sebaik-baiknya tunggangan kalian di akhirat. "Aqdimu dhahayakum fa innahu takunu min khairi maqayakum." Itu jangan mikir-mikir, jangan terlalu perhitungan urusan kurban, karena itu tunggangan Anda di akhirat kelak. Ya, seperti itu perbedaan antara yang wajib sama yang sunnah. Lain. Jadi mungkin itu maknanya perintah kepada saya untuk memperhatikan
banyak literatur. Yang terbaik itu kan kita tidak meminta reward, Pak. Tidak meminta reward kepada Allah. Yang terbaik itu ibadah kita itu kita laksanakan dengan ikhlas. Jadi kiat apa ini untuk menghilangkan tidak terganggu. Ibadah kita ini tidak terganggu oleh keinginan kita untuk mendapatkan bonus-bonus itu tadi, Pak Ustaz. Karena dalam doa kan Allahumma inni as'aluka ridha wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi masuknya kita kepada jamaah Allah itu adalah karena ridha Allah. Bahkan ada sejarah, ada kisah seorang ulama besar yang kehidupannya hanya untuk ibadah. Dia tidak ingin masuk surga dengan ridhonya Allah, dia ingin dengan nilai ibadahnya gitu. Nah ini mohon diberi pencerahan gitu Pak ya, supaya kita tidak, bagaimana caranya kita memilah itu gitu. Bagaimana kita cara memilah reward dengan keikhlasan. Sekira ini inti pertanyaan yang kita bosan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kebanyakan khitab di Al-Quran dan hadis itu untuk awam muslimin, untuk muslim yang awam, sehingga banyak dalam Al-Quran itu Allah masih iming-iming di dalam suatu ketaatan dan ancaman-ancaman ketika mengerjakan kemaksiatan. Karena memang sifat manusia harus ada ongkosnya. Apa ini? Ongkosnya apa? Atau ancaman ketika dia hendak mengerjakan maksiat harus diancam dulu. Ini sifat umum awamnya muslimin seperti itu. Tapi kita diminta oleh Allah untuk naik. Jangan hanya ke kelas tingkahnya, harus ada naik. Ketika naik itu dia akan merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya, sehingga nggak perlu lagi yang namanya pahala-pahala. Karena surga itu ada dua, surga akhirat, surga dunia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Allah ada dua surga, surga akhirat dan surga dunia. Al-Habib Abdullah bin Muslim al-Qas, seorang wali yang penuh keramat di Epak Bogor, termasuk ahli tafsir. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan dua surga itu surga yang di akhirat dan surga yang di dunia. Orang yang sudah merasakan surga di dunia, tanda dia jadi ahli surga akhirat. Di mana surga dunia itu? Ketika dia menikmati sholatnya, dia menikmati majelisnya. Sehingga Nabi mengisyaratkan, idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Kalau kalian melewati kebun surga segala. Nabi menyebutkan kayak gini-gini itu kebun surga. Yang dia betah di kebun-kebun seperti ini, itu tanda dia akan masuk kebun yang di akhirat. Karena itulah contoh bangun malam. Seorang ulama mengatakan, seumpama para raja itu mengetahui nikmat kita bangun malam, maka pasti mereka akan memerangi kita, ingin merebut nikmatnya ini. Tapi mereka tidak ngerti si nikmatnya bangun malam. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Akbar mengatakan, selama 40 tahun yang bikin aku suntuk cuma terbit fajar subuh. Kenapa? Sudah selesai waktu bermunajat. Yang seperti ini menunjukkan seseorang itu ketika masih level awal, ya dia yang dituntut pahala. Ayo dibacain ya, pahalanya apa Ustaz? Lebih parah lagi kalau gak ada sisi dunianya, gak mau. Yang baca manakib, insya Allah rezeki diluaskan. Oh senang ya, alhamdulillah. Kalau cuma pahala kurang, ini amalan sugih, oh semangat. Sampai Nabi bersabda, mengqara al-waqi'ah lam tusibhu faqah. Yang baca surah waqi'ah gak mungkin fakir. Banyak yang mati. Nah, cuma tadi, kenapa Nabi ngasih seperti itu? Ya untuk kita yang awam. Coba kalau dia sudah sering
membaca, tahu faedahnya, nggak perlu lagi ini itu. Anak kecil itu ketika awal-awal dia itu dipaksa makan, digendong sama ibunya kemana-mana hanya untuk 2 suap 3 suap. Tapi setelah dia merasakan enaknya makan tanpa digendong, makan itu langsung. Sejak sudah butuh, sudah jadi kebutuhan. Sama kita ini seperti itu. Ketika seseorang itu sudah nyampe menikmati ibadah, maka dia jadi butuh. Nabi itu setiap kali nyuruh sahabat Bilal, beliau mengatakan, "Arif Nabi hanya Bilal, hibur kami Bilal, hibur ya Pak, ada hibur kami di sholat itu." Nabi itu hiburannya di sholat. Wujudat qurratu aini fi sholat, kata Nabi. Nanti levelnya naik lagi sampai merasa saya ini hamba. Namanya hamba yang punya kewajiban patuh pada majikan. Mau dikasih gak dikasih karena kepatuhan saya, tidak apa-apa, yang kewajiban saya. Namanya hamba, mau taruh manapun ya harus itu. Nah itu sudah makom tinggi, namanya makom ridho. Makom ridho itu paling tingginya makom. Kenapa? Karena kalau seorang ridho itu ya, dia ditaruh dimanapun, diberi apapun mau. Istilahnya ya sudah, Allah berikan ini, itu sudah hak saya, dan dia tidak mencari yang lain. Itu dengan takdir dia, urusan duniawi itu takdirnya termasuk sifat tinggi, termasuk sifat tinggi dalam ucapan syukur itu wasmuni bil anai. Sehingga itu sifatnya orang yang kembali kepada Allah yang cemerlang. Tapi tadi level seperti ini perlu masa, ya, perlu masa. Sehingga yang masih mengharap pahala ini itu ya baiklah daripada dalam dunia, kan? Cuma naiklah Anda ke level di mana Anda merasa seorang hamba, yang mana hamba itu tugasnya ibadah. Walaupun dia ibadah terus kasih susah terus, ya sudah. Jatah dia memang susah, ya apalagi. Ambillah jadi mati, dimati dari Allah. Itu sifat hamba. Gak ada kopek, gak ada gerutu di hatinya. Apa yang dia dapat dari Allah dia nikmati. Karena dia tahu yang menguji dia, yang maha rahman, maha rahim, pasti ada kenikmatan di balik itu. Nah itu seperti itu. Apakah yang maksudkan tadi termasuk dalam kategori usul dan umum gitu, mengharap itu kan kalau saya baca banyak referensi memang fokus ke mengharap kepada Allah, mengharap segala yang harapan dalam menjalani ini. Apakah masuk kategori itu Pak Ustaz? Jadi tidak mengharap bonus reward, tapi mengharapkan hudud, harap kepada Allah. Ya. Ketika Allah berfirman, minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu akhirah. Di antara kalian itu ada yang tujuannya dunia walaupun ibadah, dan di antara kalian ada yang tujuannya akhirat. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika itu nangis. Wa man yuridu, siapa yang ingin Allah, siapa? Kok gak ada yang ingin Allah? Satu ingin dunia, satu ingin akhirat. Yang ingin Allah siapa? Nangis. Artinya Allah ngasih hakikat itu, hakikat orang ibadah seperti itu. Terus yang ingin Allah siapa? Artinya orang yang ingin Allah gak butuh itu, gak butuh dunia wala akhirat. Yang dia ingin cuma kita Allah. Di antara doa salam, ya Allah, cukupkan untuk aku keinginan dunia atau akhirat, dan jadikan kecukupan cuma engkau aja. Disebutkan ada seorang wali di masa Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Beliau bermimpi ada suara, gak ada bentuk
Kullu wali yuridu minni. Semua wali itu ingin dariku, ingin keramat dariku, ingin makom dariku, ingin ini. Illa Abu Yasin, fa innahu yuriduni. Kecuali Abu Yasin Bustami, dia ingin aku, gak pengen apa, pengen aku aja. Ini derajat tinggi. Isinya hanya ingin Allah aja guys. Kalau enggak ngerti Allah tak bisa. Kadang-kadang kita ibadah pengen keramat, ibadah pengen ini, pengen dari Allah kan. Ya Allah kasih sesuai keinginan dia. Tapi yang ingin Allah jarang. Yang ingin Allah jarang. Nah ini semoga Allah menjadi kehidupan. Satu lagi Ustaz, maaf Ustaz. Kembali ke masalah korban Ustaz. Misal begini Ustaz, sapi itu diserahkan ke masjid. Sebelum disembelih itu kejadian misalnya hilang gitu Ustaz. Nah terus atau misal lari ke jalanan, kemudian menyebabkan kecelakaan bahkan sampai ada yang meninggal misalnya begitu Ustaz. Itu bagaimana, apakah ada unsur dosanya atau tanggung jawabnya atau gimana Ustaz? Terima kasih. Karena itu titipan wadinah itu yaitu amanah. Artinya selama tidak terlendor yang dititipi maka gak wajib ganti. Tapi kalau ada ketelendoran dari orang yang dititipi wajib ganti. Contoh yang gak terlendor ya, tahu-tahu rumah kebakaran, orang nitip duit 100 juta, duitnya terbakar, ikut rumahnya juga, ini gak wajib ganti. Kenapa? Karena bukan telendor ini memang satu kampung kebakaran kayak apa lagi. Tapi kalau dia telendor, naruh di bawah kursi, tahu-tahu hilang, ya wajib ganti. Sapinya gak diikat, kabur, wajib ganti. Ikat sudah dirantai segala, pakai sandi lagi artinya. Seumpama, tahu-tahu diracun orang meninggal, sapinya mati diracun orang, ya mas, gak wajib ganti, karena bukan ketentuan. Terus pahalanya kayak apa ya korban besar? Allah ngasih pahala karena niat dia sudah korban. Korban, ya Pak, ibadah itu yang penting dengan niat yang benar-benar. Walaupun gak jadi, pahala tetap sempurna. Kenapa? Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang itu akan mendapat pahala dari apa yang dia niatkan. Ada tiap hari niat. Nanti setiap maghrib saya berjamaah di masjid. Niat sudah, tiap maghrib berjamaah. Tahu-tahu ada sesuatu, ada kan jadi berjamaah. Tetap Allah tulis pahala berjamaah itu. Kenapa? Sudah niat. Itu Allah tulis. Apalagi nanti sudah beli, sudah sapi, sudah tahu-tahu meninggal atau apa, pahala terjaga, pahala tetap terjaga. Nah seperti itu. Misalnya ada unsur kecelakaan tadi Ustaz, sapi itu lari ke jalanan, jadi kecelakaan gitu Ustaz. Iya, sekarang diikat kan? Percaya diikat kan? Kalau tidak diikat ya kesalahan panitia. Atau diikat cuma pakai benang aja Ustaz, ya pas-pas. Intinya ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar menjaga telendor panitia, wajib ganti. Wajib ganti. Dosanya juga. Kalau dosa ada, tapi wajib ganti. Masalahnya ganti ini, kalau nggak bisa di 4 hari ini, ya bukan korban lagi, kecuali tahun depan dia kotor. Ya, tapi kalau nadar ya wajib. Kalau bukan nadar nggak harus kotor. Kalau nadar wajib kotor. Ya. Dan kotornya ya tahun depan, karena hanya 4 hari ini waktu nyebel. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita
ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ala imani wa bihi salafat as-salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka